Alamku rusak. Alamku rusak. Karena kepentingan para pribadinya. Tanana ring demakan.
Kundamu tali-tali, tali-tali padang bako. Baso bangla, baso lopa-lopa ido danda koda. Cai-cai cakundo, kundamu tali-tali, tali-tali padang bako. Alam badoda, baso bangla, baso lopa-lopa ido danda koda. Oh, mari Pak, duduk. Boleh situ Pak. Selanjutnya dari Komisi 10 DPR RI, Bang Nuroji, mari Bang, silakan. Selanjutnya dari Lemhanas Mejen TNI, Rido Abdillah. Edo Hermawan. Maaf, Rido Hermawan. Silakan Abah Rido. Sambil ini ada lagi Pak, bicara dulu ya, 3 dulu kita sambil nunggu Pak Sufyan Suri. Nah ini enak banget nih pembicaranya nih, 3 orang. Ada Pak Heri dari unsur masyarakatnya, ada Bang Nuroji dari unsur politisi dan budaya, ada Abah Rido dari Lemhanas. Ya kita bisa bilang eksekutifnya lah ya, seperti itu. Ini agak-agak asik nih kita pembicaraan soal lingkungan hidup. Mungkin nih yang pertama nih yang mau saya tanya secara perspektif masyarakat dulu kali ya, supaya kalau di ngaji ekologi ini sebenarnya kita nih berharapnya dari pihak pemerintah sebagai lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Jadi kalau biasanya kan bottom up, ini kita pengennya kita pengennya dari bottom up gitu. Biasanya top down, sekarang kita pengen dari bottom up. Jadi dari Bang Nuroji sama Abah mungkin sekitar 60% bicara, 40% yang ngomong kali ya Pak ya, seperti itu. Mungkin dari, silakan Pak Heri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya nih Pak, yang pengen saya tanya ini masalah dari judulnya ini nih, NKRI Tuhan, Ruang dan Manusia. Ini berat banget nih Pak. Kita ngamalin secara perspektif keagamaan, secara perspektif keindonesiaan, dan secara perspektif kemasyarakatan nih. Kalau kita lihat nih, semua unsur ini mengacu ke Pancasila Pak. Siap. Nah kira-kira nih dari NKRI Tuhan, Ruang dan Manusia, apakah sekarang ini pemerintah sudah mengaplikasikannya di dalam Pancasila? Apakah sudah mengaplikasikan Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan UUD 45 itu Pak? Silakan Pak. Secara nilai-nilai ekologis, mulai dari ketahanan ruangnya, ketahanan alamnya, dan lain sebagainya Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Heri. Mana ini Bob? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Mohon izin Abah Rido, Bang Nuroji. Di samping kita ini orang-orang hebat yang berpikir tentang bagaimana peradaban Indonesia ini dijunjung tinggi dan terus dijaga. Maijen Rido lebih suka dipanggil Abah. Lebih suka dipanggil Abah. Ini kan unik sekali gitu kan gitu. Bang Nuroji juga di Komisi 10 yang membidangi kebudayaan juga ya Bang ya. Salah satunya adalah bidang kebudayaan, dan tidak paradok punya sanggar, ngebina lembaga kebudayaan Depok gitu. Jadi apa yang diwakilkan dan apa yang dikerjakan itu sesuai. Memang yang memberikan judul NKRI Tuhan, Ruang dan Manusia itu saya sering yang ngomong begitu gitu ya. Gitu. Jadi Republik ini punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perspektif ketuhanan itu selalu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bentuk dan caranya.
Di Republik ini tidak ada orang yang tidak berketuhanan, gitu. Semua punya kesadaran kevertikalan dengan nama Tuhannya masing-masing, dengan caranya masing-masing, dengan bentuknya masing-masing. Itu sebagai bagian dari kesadaran turun-temurun. Kemudian cara mentuhankan pun diterjemahkan dalam bentuk berbagai macam sesuai dengan kondisi ruangnya. Kita punya beribu-ribu pulau, kita punya berbagai macam bahasa. Itu lahir dari konteks perspektif ruang. Kemudian itu menjadi kekayaan keberagaman kita. Makanya di sini kami namai Joglo Nusantara merajut keberagaman. Karena keberagaman adalah sebuah keniscayaan, sebuah kekayaan yang kita miliki di bumi Nusantara. Gitu. Jadi kami namain ini namanya Joglo Nusantara merajut keberagaman. Di sini ruang komunitas, di sini tempat komunitas berkumpul. Kami kurang punya lebih dari 150 sampai 200 komunitas yang hilir mudik berdiskusi di sini. Kemudian ini menjadi ruang ekologis, ruang terbuka hijau yang memang sudah seharusnya ini menjadi kawasan lindung yang dikuasai oleh negara atau diatur oleh negara setidak-tidaknya. Kalau sudah terlanjur di mana-mana yang namanya kawasan lindung juga keluar sertifikat menjadi hak milik. Tapi sesungguhnya peruntukan itu juga tetap menjadi penting sebagai pelayanan negara terhadap masyarakatnya atas hak kualitas lingkungan yang baik. Nah, ini di perkotaan. Kemudian di gunung-gunung, di kawasan-kawasan lindung, kita punya yang namanya hutan larangan yang sama sekali tidak boleh dijamah. Itu yang kemudian disebut dengan hutan lindung. Kemudian ada tutupan yang boleh diambil hasilnya tapi tidak boleh ditebang misalnya gitu. Baru bukaan yang tempat berladang. Nah, ini dijaga betul oleh teman-teman adat. Seperti Gola itu kemana-mana selalu memuliakan mata air, menanam pohon dengan bahasa dan caranya dia tunduk kepada ilahiyah. Tapi kemudian para kaum adat ini mampu membaca dan menerjemahkan personifikasi dari Tuhan yang ada di alam. Nah, kita tidak perlu menjustifikasi gitu. Karena hari ini ketika kita kemudian menjustifikasi, kemudian kita mengadili, akhirnya para penjaga-penjaga alam melalui estetika pesan yang namanya adat gitu, adat dan ritual-ritual budaya itu menjadi hilang. Kemudian yang masuk kapital yang akhirnya mengeruk gitu. Akhirnya kesejahteraan yang kita capai hari ini tidak berkeadilan pada kesejahteraan bagi generasi berikutnya gitu. Nah, makanya kita ngaji budaya ini, ngaji ekologi ini, kita juga tetap membaca perspektif ruang dalam konteks kemiliteran sebagai teritorial, kemudian sebagai perspektif lingkungan itu namanya habitat, terus kemudian dalam perspektif budaya biasanya disebut sebagai ibu pertiwi, ibu bumi. Kalau dari perspektif pemerintahan disebut sebagai ruang, makanya kemudian karena pemerintah yang mengatur disebut tata ruang. Nah, sayang tata ruang hari ini kalah dengan kepentingan-kepentingan lain sehingga melihat ruang dalam perspektif eco value, ruang sebagai ruang ekologi itu menjadi kalah karena semua perspektif pembangunan kita, perspektif adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal kemudian ketika pertumbuhan ekonomi ini dipaksakan masuk pada kawasan-kawasan lindung, kita akan mengalami kerugian ekologis. Jadi kita butuh membaca yang namanya neraca lingkungan. Setahun bisa saya, menurut terakhir yang kita baca itu kita mengalami kerugian ekologis dari neraca ekologi itu 500 triliun per tahun. Nah, ini yang tidak disadari gitu ya kan gitu. Mungkin kita APBN tinggi nih gitu, tapi sesungguhnya bolong-bolong ini itu menjadi warisan kerusakan masa depan gitu, menjadi problem-problem masa depan. Belum hilangnya mata air, hilangnya kawasan lindung, hilangnya daerah tutupan sebagai resapan. Kemudian hari ini ketika hujan banjir bandang gitu kan,
ada kemudian krisis iklim, bukan perubahan iklim lagi, tapi sudah krisis iklim yang kemudian tiba-tiba kalau hujan tidak pakai durasi, kayak diguyur dari gayung gitu kan, gitu. Nah ini kemudian hal-hal seperti ini kita kembali kepada konsep ilahiyah bahwa ini hari ini bulan puasa, kita kembali kepada kesadaran bahwa kita sebagai khalifatullah fil ard gitu. Hari ini mungkin praktek-praktek keabahan kita lebih banyak tersesat di langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belum Heri. Mic-nya Pak, jangan ditaruh dulu. Ada sedikit pertanyaan sebelum saya beralih ke dua bapak-bapak ini. Tadi Pak Heri ngomong secara konsep ruangnya itu perspektif pemerintah, tata ruang, otomatis kan pemerintah juga masalah ke politis ya Pak. Tata ruang dan berakhirnya ke tata uang Pak ini Pak. Pasti kan itu kan tata uang, masalah perekonomiannya lah. Nah, kalau dari perspektif Pak Heri sebagai pegiat lingkungan hidup, komposisi yang pas itu kayak gimana sih Pak? Supaya nih terjadi eco balance nih antara lingkungan dan ekonominya Pak, seperti itu. Sebenarnya secara undang-undang kan sudah tegas. Kota 30% harus ruang terbuka hijau. Iya. 10% kontribusi privat, 20% publik. Nah, publik ini artinya punya instansi, boleh vertikal maupun horizontal. Kita masih beruntung Depok ini punya Kostrad ya di Cilodong. Nah itu hijau banget itu Bob, itu bisa dihitung. Kemudian punya studio alam, itu bisa dihitung. Kemudian cagar alam, warisan dari Cornelis Castelli, itu sebagai cagar alam tertua di dunia. Nah gitu, jadi ketika Cornelis Castelli membuka di Depok, dia sudah punya kesadaran ekologis, menyisakan bagian tertentu yang nanti suatu saat plasma nutfah kami menyebutnya, itu bisa dikembalikan apabila diperlukan. Jadi germplasm. Nah, kesadaran itu sebenarnya sudah ada, Bob. Iya. Di Sunda Wiwitan itu sudah punya kesadaran itu gitu. Jadi ini hutan aja ada hutan larangan, tutupan, bukaan, itu sudah punya kesadaran itu. Tapi sarjana-sarjana kita, sarjana-sarjana perencanaan wilayah, sarjana planologi, itu tidak membaca itu lagi karena mereka belajarnya berorientasi dari belajar dari luar negeri. Terus doktornya gitu pulang malah tersesat. Gitu. Itu kan seperti itu. Jadi dokter textbook Pak. Iya, jadi 30% itu ketentuan undang-undang. Nah, saya sendiri dalam posisi bingung nih sekarang ini. Ini seharusnya menjadi ruang terbuka hijau publik. Iya. Tapi karena ini privat punya saya, ada sertifikatnya bahwa ini tetap menjadi hijau, tapi sesungguhnya ini ruang terbuka hijau publik apa privat kan jadi bingung. Iya. Nah, apalagi kemudian pemerintah kota juga main menghitung aja. Depok sudah mencapai 11%. Di mana barangnya? Pinggir Ciliwung, pinggir Pesanggerahan, pinggir satu-satu yang lain. Padahal itu semua sudah milik privat dan kebanyakan sudah mulai berubah. Sempadan juga. Sempadan. Nah, cara pandang pun keliru. Ini tata ruang itu. Sungai itu hanya aliran, padahal yang namanya sungai itu aliran, bantaran dan sempadan, satu kesatuan. Aliran, bantaran, sempadan. Ya, itu disebut sungai. Kemudian setu, genangan, bantaran dan sempadan. Jadi kalau genangan doang mah empang Bob, terlalu kecil perspektifnya gitu. Iya. Gitu. Danau itu juga gitu, danau itu genangan, bantaran dan sempadan gitu. Jadi itu satu kesatuan. Gitu. Sebenarnya asik nih Pak, kalau diskusi ini kita juga ngajak nih Dirjen Air PU Pak. Ya sebenarnya yang paling menarik itu kalau bisa bawa ATR BPN, tapi ATR paling susah diajak ngobrol gitu. Datang ke sini langsung dibully bisa-bisa nih. Gitu. Ya siap. Oke, lanjut. Nanti dulu Pak, kita berlanjut ke Bang Roji dulu nih, karena biasanya nih masyarakat, politisi berpemerintah. Nah pemerintah ini bagian, ini apa sih maunya nih masyarakat atau politisi, bisa kayak gitu Pak. Endingnya, karena kan outputnya itu kan program yang eksekusinya kan dari pemerintahan. Oke, kita ke Bang Nuroji. Secara perspektif di politik itu gimana sih Bang kondisi di DPR sekarang ini melihat budaya alam ini kan sebenarnya budaya dan alam ini sebenarnya satu kesatuan. Kalau kita tahu kan budaya dan alam ini satu kesatuan. Dari Komisi 10 terutama nih Bang, menanggapi hal ini gimana Kak? Apakah ada tumpang tindih aturan antara Komisi 10 dengan komisi yang berhubungan dengan ESDM dan lain sebagainya seperti itu Bang?
lebih ke sana dulu bang sebelum kita ngomongin soal Depoknya. Ini kita ngomongin yang apa? Berat-beratnya dulu nih bang, secara makronya nih. Baik. Itu bang. Terima kasih Bung Bob, Siap. moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, para suhu, para guru, para maestro dan komunitas-komunitas ya, anak muda, mahasiswa, ibu-ibu, para budayawan, abang-abang saya, pokok saya, khususnya Kang Mas Heri Blangkon nggak pernah lepas ya, yang sudah ngundang beberapa kali, tapi saya baru bisa yang ini Kang bisa hadir kemarin. Ada juga ngaji budaya ya sebelum apa itu kampanye, jadi kalau saya hadir nanti malah jadi kampanye saya. Sekarang sudah selesai, jadi saya berani datang di sini ya. Yang pertama juga dulu kita adakan di sini acara pariwisata ya Kang. Waktu itu memberdayakan Setu di sini ya, kita ajak komunitas lingkungan sini untuk bisa memanfaatkan Setu ini. Tetapi hanya berjalan beberapa bulan, saya dengar penggusuran tempat-tempat dagangnya ya, jadi bisa juga di Depok ini ya, yang satu membangun, yang satu menggusur gitu ya. Saya lihat udah nggak ada lagi kios-kios itu ya, warung-warung tempat dagang. Ya saya bukan siapa-siapa, bukan budayawan, bukan seniman, tetapi ya sama orang yang senang mengamati, mengikuti perkembangan budaya ya, semampu mungkin saya melakukan berbuat ya. Jadi kadang-kadang orang menyebut saya budayawan dari mana gitu kan. Saya pernah digelari budayawan Betawi, tetapi saya nggak punya latar belakang pendidikan budaya. Justru pertanian saya dari pertanian malah. Budaya pertanian. Budaya pertanian. Jadi hanya satu interest saja bagi saya bidang ini. Jadi dan digabungkan dengan ya, karir saya di politik. Jadi saya gunakan kesempatan di karir saya ini untuk memperjuangkan atau meningkatkan atau mengasah kepedulian saya terhadap budaya khususnya. Jadi kalau tadi lingkungan mungkin nanti juga akan sedikit ada irisan budaya ini dengan lingkungan pastinya ya, dengan sosial juga. Nah saya dengan tugas sekarang ini di Komisi 10 ya, di DPR ini masuk periode ketiga ya, hampir habis ya, tinggal berapa bulan lagi, 6 bulan lagi. Saya tetap konsisten di komisi yang membidangi budaya, salah satunya pendidikan budaya. Karena kenapa ya, tadi saya punya interest atau satu perhatian khusus ya, satu kenikmatan jika saya bisa bicara, bisa berbuat dan melakukan sesuatu untuk kebudayaan. Yang pertama yang kita perjuangkan ya, alhamdulillah sudah berhasil secara politik di DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu salah satu produk hukum yang pertama kali dalam hal budaya ya, karena kita tahu sejak beberapa periode lalu DPR yang lama itu tidak pernah berhasil merumuskan namanya undang-undang kebudayaan ya. Karena dari segi para budayawan atau seniman juga ya, mendengar undang-undangnya saja sudah protes ya, alergi nih, wah kita diatur-atur nanti nih, bikin lagu diatur, nari diatur, semua ketakutan itu. Makanya 4 periode nggak pernah berhasil ya kan. Kalau dilihat dari sudut namanya regulasi mengatur. Nah, di periode saya kemarin alhamdulillah kita ubah cara berpikirnya, kita ajak teman-teman tokoh-tokoh seniman budayawan untuk berpikir ulang. Yang dimaksud undang-undang ini bukan mengatur kebudayaannya gitu. Jadi justru kita punya konsep bagaimana memajukan kebudayaan. Siapa sih nggak mau maju ya? Karena zaman sekarang sudah jauh, bahkan
udah sampai ke masyarakat 5.0 ya. Kalau budaya kan dinamis ya Kang ya. Kita kalau masih diam di tempat ya makanya bukan berkembang. Di budaya juga harus berkembang. Nah, berangkat dari situ kita beri pengertian kepada para seniman, stakeholder kebudayaan bahwa ayo kita bikin undang-undang yang sesuai dengan apa yang diharapkan para kawan-kawan seni, kawan-kawan budayawan. Maka itu ditambahkan namanya judulnya Rancangan Undang-Undang Pemajuan, Pemajuan Kebudayaan. Itu lahir tahun 2017 nomor 5 ya. Itu kesepakatan kita dengan para stakeholder yang tadinya sama sekali tidak berhasil kita menyusun itu karena ada persepsi bahwa budaya itu jangan diatur-atur. Ya betul, kita kreativitas tidak bisa dibatasi. Ya betul, makanya di undang-undang ini tidak ada pembatasan, tidak ada pengaturan bagaimana budaya ini harus seragam atau budaya ini nggak boleh diterapkan, nggak ada. Ya, kalau kita baca nanti masing-masing bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah kebetulan dari Depok teman-teman seniman ya di sini ada hadir banyak, ada Tora, ada siapa tadi saya lihat Bang Anu yang bergabung di Dewan Kesenian Depok waktu itu memberikan kontribusi besar terhadap undang-undang ini. Kita diskusi bagaimana sebagai bahan saya memasukkan materi dan alhamdulillah beberapa konsep dimasukkan dalam undang-undang tersebut, diterima oleh pemerintah dan dijadikan norma undang-undang tersebut. Nanti lengkapnya bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Intinya terkait dengan budaya yang utama tentu proses pemajuan itu pelestarian, ya. Kemudian pemeliharaan dan juga harus ada pertama pendataan. Kita harus mempunyai data besar atau big data budaya Indonesia. Sekarang sudah dimulai dengan mencatat semua kebudayaan yang ada di Indonesia melalui yang namanya program pembentukan PPKD ya. Pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi Depok juga sudah melakukan itu ya, mungkin nanti Pak Sofyan Suli sudah bisa melaporkan beberapa kali Depok membuat PPKD itu. Nah, berangkat dari PPKD ini akan ditarik ke tingkat nasional, jadi menjadi strategi kebudayaan nanti. Ya, dalam PPKD ini dicantumkan berbagai macam objek-objek kemajuan kebudayaan, ya, termasuk seni, ya, kulinernya, kemudian bahasa, ya, permainan tradisional. Ya. Ini saya bawa kelotok-kelotokan ini. Produk budaya juga ya, adat istiadat dan lain-lain. Ada 10 sampai 12 objek kemajuan kebudayaan. Nah, itu yang kita perjuangkan untuk bisa satu dipelihara, dilestarikan, kedua dikembangkan, ketiga dibina. Kalau tidak ada pembinaan tidak bisa berlangsung pewarisan. Jadi di sekolah-sekolah diajarkan bagaimana main gong atau main tekian atau bernyanyi lagu Betawi atau lain-lainnya, atau pencak silat itu juga bagian dari budaya, senian, bagaimana anak-anak kita dididik mewariskan kesenian tersebut. Dan yang juga tidak kalah penting adalah pemanfaatan yang kalau kita lakukan di sini adalah pemanfaatan budaya sebagai objek pariwisata. Jadi kesejahteraan tadi Kang Heri sampaikan, lingkungan budaya itu harus menjadi investasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi jangan alergi sama budaya, jangan alergi sama pariwisata. Jangan menolak kalau ada orang membuat tempat wisata, karena itu dengan sendirinya akan multiplier efeknya adalah ke ekonomi masyarakat, ya. Lingkungan juga. Nah, kita sedang menyusun juga kan RUU kepariwisataan yang sangat-sangat berkesinambungan dengan lingkungan, wisata ramah lingkungan, jadi atau bahasa itunya apa lupa, bahasa Inggris atau kebanyakan bahasa Betawi sih, jadi kan bahasa Inggrisnya itu apa kesinambungan itu apa namanya? Sustainable tourism itu ada pasalnya sendiri. Jadi bagaimana wisata dengan lingkungan itu harus menjadi kesatuan, saling menjaga konservasi
alam, budaya, dan lingkungan. Saya kembali ke undang-undang tadi, sudah ada perpresnya dan arahan lebih detail lagi bagaimana gambaran situasi dari kebudayaan kita, sosial kita, termasuk juga lingkungan kita dari perspektif kebudayaan ya. Mungkin saya sebut beberapa ya, nanti kita bisa diskusikan secara bersama ya. Ya, saya nggak buat pointers, tapi langsung saja ya saya kutip beberapa. Jadi ada beberapa isu krusial terhadap kebudayaan kita ya. Ini juga hasil dari proses penyusunan PPKD tadi, pokok-pokok kebudayaan daerah ya. Pokok pikiran kebudayaan daerah disimpulkan dari 514 dokumen PPKD ya, se-Indonesia ya pada tahun 2022 ya. Pertama, isu tentang pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Artinya makin banyak kelompok-kelompok yang dulu dipersatukan dalam Sumpah Pemuda ya. Kalau kita lihat sekarang ya, ada Ormas Madura, ada kan sekarang? Iya. FBR lebih dulu, tapi isinya orang Madura juga. BPPKB Morkabi, BPPK Banten, Gabibas, apa lagi yang Sunda. Ini adalah fenomena yang dibolehkan di undang-undang. Undang-undang Ormas membolehkan, jadi menjamurlah yang dulu kita teriak Yong Yapa, Yong Sulawesi bersatu, sekarang malah teriaknya saya orang Madura asli, saya orang Betawi, tapi orang yang teriak-teriak orang Madura. Nah ini problem. Jadi ini salah satu pengerasan identitas, masing-masing mengakui bahwa dia paling hebat gitu. Ini akan berpengaruh kepada budaya juga, di mana saling meniadakan dan saling adu kekuatan budaya. Misalkan dalam kelompok masyarakat satu RW itu masing-masing membentuk sendiri paguyuban. Coba deh, ada nggak di Depok ini banyak? Di dalam satu RW, kalau di Depok sudah sangat multikultur ya. Itu ada paguyuban Sundanya, paguyuban Maduranya, paguyuban Jawanya. Ini menurut saya ya ada efek baiknya, ada juga efek. Pak Sekda, selamat datang. Selamat bergabung. Mohon maaf saya duluan nih. Siap. Ya, karena saya tahu macet, jadi saya duluan di sini. Pak Sofian. Coba. Bikin. Sejam sampai. Iya, saya lanjutkan Pak Sekda. Jadi secara kehidupan sosial juga ini sangat mempengaruhi kekompakan, toleransi dalam bermasyarakat, dan tentu saja budaya masyarakat juga jadi secara ada yang memang ini menjadi satu keuntungan, keberagaman ini satu keberuntungan, tapi ada juga yang menjadi alat perpecahan gitu ya. Banyak hal yang timbul daripada isu penguatan identitas primordial ini. Jadi antar suku membentuk kelompok sendiri, jadi nggak, istilahnya dalam satu RW itu tadi saya katakan berbagai macam budaya dan malah membuat organisasi sendiri. Nah, ini salah satu yang juga menimbulkan friksi-friksi sosial ya. Kemudian isu kedua, meredupnya hasanah tradisi dalam gelombang modernitas. Jadi tadi kesenian tradisi yang dibawakan oleh Sanggar Mahagenta ya bertahan di sini, tapi di tempat lain mungkin saya juga baru dengar ya
tapi namanya saya sudah lama mendengar Madita ini, ternyata asik juga gitu ya. Saya setiap ada pertunjukan seni itu saya selalu videokan. Saya sering keliling daerah ya, ke Kalimantan, ke Papua, ke mana itu saya ambil kesenian lokalnya. Itu memang luar biasa. Nah, ini tadi saya katakan meredup ya, asana tradisi dalam gelombang modernisasi. Kita lihat modernisasi ini justru didukung oleh kekuatan negara. Nah, ini yang sayangnya. Nah, tradisi malah dikesampingkan. Contoh, saya menerima aspirasi atau keluhan masyarakat perwayangan. Wayang itu Kang Heri sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Nah, sekarang lagi bingung, mati suri, kepengurusannya bingung, makanya datang audiensi ke DPR. Kami gimana ini? Kok nggak ada yang menganggap wayang katanya? Lama-lama kami mati ini gitu kan. Itu. Jadi sementara ya pihak pemerintah mengusulkan saja ke UNESCO bahwa ini budaya Indonesia, tapi tidak diberi ruang untuk hidup. Begitu juga teman-teman, bapak-bapak, para suhu di sini. Saya ke Aceh. Di Aceh itu tari saman juga sudah dimodifikasi. Tari saman yang aslinya diberikan oleh UNESCO gelar tadi ya, itu udah jarang dimainkan. Ya apa sebab saya nggak begitu paham, saya kurang mendalami. Tetapi sayang sekali pemerintah tidak berupaya sekeras mungkin atau minimal ya diperluaslah budget anggaran untuk kesenian-kesenian yang tradisional ini ya. Tentu ya kalau bicara dengan anak muda ya lebih senang K-pop daripada nonton lenong Betawi ya, itu satu fakta ya. Tapi juga ada peran lembaga instansi yang sebetulnya juga bisa kita ajak membangun perkembangan budaya asli kita ya. Misalkan televisi ya, K-pop itu hidupnya di televisi. Di kampus-kampus di UI saya lihat ada pojokan K-pop itu. Ya, ada pisang goreng Korea, ada sambal Korea gitu kan, semuanya ada di situ. Jadi ya itu juga kita tidak bisa menyalahkan. Yang kita harus berbuat adalah tadi strategi budaya kita ini diperkuat. Ya. Kita menghadapi gempuran modernisasi karena kita tidak punya strategi kebudayaan. Itu makanya kami dengan pemerintah dalam hal ini Dirjen Kebudayaan selalu berkoordinasi. Apakah melalui misalkan diplomasi, apakah melalui promosi atau melalui infansi, kalau perlu infansi budaya, mungkin nggak kan serem juga ya, misalkan Indonesia menyerbu Malaysia gitu rendangnya, tapi Malaysia juga punya rendang ya kan, Filipina atau kemana Belanda. Nah, saya pikir perlu juga yang dilakukan dengan ekstrim-ekstrim, misalkan dari segi kuliner terutama yang lebih mudah kalau kita mau infansi. Jadi bukan sekedar promosi dilakukan oleh duta besar ya di Belanda, di mana mengajarkan gamelan Jawa Pak. Karawitan, iya. Guru-guru pencak silat juga di kedutaan besar banyak. Itu, tetapi masih belum mengangkat budaya Indonesia ini yang begitu macam ragam sehingga seperti Korea kita. Saya selalu benchmarknya Korea, dia begitu cepat menguasai, menginvasi. Saya sebut invasi kalau benar, mereka masuk ke TV-TV kita. Anak-anak kita dicekoki dengan kebudayaan pop Korea ini. Bukan cuma kesenian, termasuk makanannya. Apa kimchi, apa itu yang saya juga nggak kenal namanya, rasanya juga nggak pernah ngerasain. Anak saya semua terinvasi juga. Masuk ke rumah-rumah saya itu makanan Korea tiap buka puasa ada itu. Aduh sedih saya, gabus pucung saya nggak dimakan. Terus saya jawab, rumah saya aja kena invasi. Itu saya bilang budaya itu begitu cepat ya tadi
digerus dengan modernisasi, ya, ada digitalisasi dan informasi. Isu yang berikutnya yang tidak kalah penting, ya, saya ada beberapa. Ya, nah ini perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin oleh kepentingan nasional. Ya, seperti misalkan ada apa namanya itu, kalau TikTokan itu ya, medsos, semestinya ada sih negara yang bisa mengendalikan itu ya, Korea Utara mungkin ya, Turki mungkin ya, tapi kita kan tidak bisa mengendalikan itu semua, termasuk pasar-pasar apa itu, saya sudah lupa istilah sekarang, marketplace itu tidak dikendalikan oleh kita. Jadi sistem yang memang bermanfaat bagi masyarakat luas itu dan juga sekaligus merusak masyarakat kita itu tidak dikendalikan oleh kepemimpinan nasional. Nah ini sangat penting nih nanti Abah Ridho ya. Nah ini beliau lah yang punya kewenangan nanti menjelaskan ini dari segi ketahanan. Pak Sekda, Pak. Nah, kalau saya nyetok dulu. Tingkat nasional Pak Abah, mungkin di situ sudah ada konsep daya tangkal ya, budaya yang tadi dari kepemimpinan tadi. Nah ini akan tentu saja membuat kita tidak berdaya atas serbuan segala macam perkembangan teknologi itu. Kemudian isu berikutnya yang krusial juga adalah pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global, menempatkan Indonesia hanya sebagai konsumen. Ini tadi kayak Korea, kita tidak bisa balik nyerang Korea gitu dengan wayang kulit, belum bisa. Kita hanya sebagai konsumen. Begitu juga dalam kuliner. Perhatikan di setiap mall, di setiap pertokoan yang ada toko apa namanya makan ada restoran itu, resto itu, kafe itu, ya di mall lah yang kita lihat tentu masakan Jepang, Korea kan yang banyak di situ. Cari pecak gurame ya sulit juga. Nah ini yang kita kalah dalam pertukaran budaya ini. Lalu ada lagi isu yang juga penting kita soroti adalah belum adanya jalan keluar ya mengenai pembangunan yang terkait dengan lingkungan nih Kang. Ini langsung ke lingkungan, kita ada kaitannya dengan lingkungan. Persisnya belum adanya jalan keluar dari pembangunan dan yang merusak lingkungan dan berpengaruh terhadap kebudayaan lokal. Contohnya IKN. Beberapa bulan lalu saya kunjungan ke Kaltim, bertemu juga dengan budayawan Kaltim, menyampaikan kegelisahannya bagaimana nasib kami nanti. Saya gampang aja jawabnya gitu kan. Karena kita ini orang Betawi ya, saya orang Betawi yang ya dekat ibu kota. Kita belajar dari Jakarta saja, saya bilang Bapak Ibu. Jakarta jadi ibu kota pertama. Nasibnya adalah suku Betawi yang termarginalkan, tersingkirkan. Itu kenapa? Ada kesalahan orang-orang Betawi. Begitu pembangunan Jakarta dimulai, ya tergoda dengan harga tanah, dijual semua Pak. Itu kesalahan, dijual semua. Sampai di berkarung-karung pindah. Nah, kemana pindahnya? Ke Depok, ke Bogor, ke Bekasi, ke Karawang dan seterusnya. Jadi yang disebut Betawi itu saya bukan di Jakarta, adanya di pinggiran Jakarta. Itu kesalahan fatal kalau orang Betawi mengeluh tidak punya budaya ya. Terus apa lagunya itu ya, kesalahannya adalah dijual semua, tidak punya peran ekonomi dia, hanya sebagai pembeli. Padahal bisa dilakukan pertahanan dengan kalau punya tanah 2 hektar Haji
Madun misalkan sisihkan 1,5 hektar untuk usaha, untuk bertahan di ibu kota. Jadilah dia pengusaha situ misalkan hiduplah di Jakarta dengan 5.000 meter ya. Jadi pengusaha, bukan dia minggir ke Cibadak ke Ciganjur. Kayak teman saya tergusur dari Setiabudi, kerjanya ngojek tapi tanahnya luas, digusur sama itu developer di Setiabudi itu, pulang ke Cibadak beli tanah ya, sama kontrakan. Tapi secara budaya dia nggak bisa tercerabut dari ininya. Dia tetap orang Betawi yang sukanya ngojek. Tiap hari dia walaupun rumahnya udah nggak ada, dia kembali kerja ngojek di Setiabudi gitu. Itu satu fenomena. Nah, saya katakan ke bapak-bapak di Dayak sana, suku Kalimantan, jangan dijual semua aset bapak. Harus berada di tengah pembangunan itu. Kalau dijual, ya tentu budayanya akan tercerabut. Itu salah satu cara bertahan di dalam pembangunan tadi ini ya, terhadap pengaruh negatif pembangunan. Itu yang bisa dilakukan. Bang Nurodi, Ya. mohon maaf Bang, mungkin bisa dipersingkat karena nih Ada waktu. ya. Ini aja cuma saya baca judulnya doang. Dua lagi ya. Siap. Yang keenam, ya ada 7 cuma ya. Belum optimalnya tata kelola dan struktur kelembagaan bidang kebudayaan. Ya, belum ada Kementerian Kebudayaan. Ya, ini ekstrimnya begitu Pak Abah. Ridho nanti pemerintah bisa merumuskan ya. Menteri Kebudayaan itu harus ada itu. Kemudian, ya begitu juga di daerah Pak Sekda, kebudayaan masih digabung-gabung sama olahraga sama ya, pariwisata. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan khusus dinas kebudayaan. Amin. Itu juga tata kelola, kemudian oleh masyarakat juga termasuk ya, banyak tadi yang kontraproduktif secara budaya membentuk ormas-ormas yang bertentangan dengan pengembangan budaya lokal. Yang terakhir, ya karena waktunya, desain kebijakan budaya belum menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak kemajuan kebudayaan. Jadi pemerintah masih orientasinya kepada tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Heri, apa itu tadi, uang ya, uang dan komoditas, belum kepada bagaimana value budaya itu menjadi investasi, baru jadi duit gitu. Jadi budayanya dilompatin aja begitu. Makanya diambil banyak budaya-budaya pop saja, misalkan film yang lebih diperhatikan film, tradisi ditinggalin. Jadi jangan cemburu juga kalau misalkan pemerintah membangun bioskop-bioskop, sementara panggung-panggung tradisi nggak ada, gedung-gedung kesenian nggak ada gitu. Karena memang tadi cara pandang pemerintah masih belum menyentuh semua untuk menempatkan masyarakat itu sebagai ujung tombak kemajuan kebudayaan. Jadi masih mengandalkan misalkan pemerintah, orang-orang budayawannya, senimannya. Jadi kalau bikin event hanya orang-orang pemerintah saja. Ya maaf nih ada Pak Sekda nih, yang apa-apa ya Pak Sekda, kawan saya juga. Ya. Lagi dekat juga lagi sekarang nggak apa-apa. Contoh. Ini kritik juga sekali. Lebaran Depok. Nah, tahu kan Lebaran Depok di sini? Jadi saya nggak pernah ikut tapi tahu kan. Yang melibatkan semua warga, budaya, seni dan lain-lainnya. Jadi jangan dimiliki oleh para kepala dinas dan lurah dan pejabat saja. Masyarakat secara umum dilibatkan semuanya dalam hal ya pelaksanaannya, kemudian ya partisipasinya lah. Itu salah satu kritik saya tadi, tidak melibatkan masyarakat, hanya oleh kebijakan pemerintah aja mengembangkan budaya ini. Harus kita ajak. Saya rasa itu kuncinya ya. Ini maaf sekali lagi Pak Sekda ya, baru datang sudah dikritik satu. Dan kritik saya memberi pengalaman aja, mungkin Lebaran Depok sangat bagus ya, tinggal menjadikan ikon Depok, ikon budaya Depok nanti ke depan. Mudah-mudahan
wujud. Demikian Pak Bob, terima kasih. Siap, Pak. Wassalam. Tepuk tangan buat Bang Roji. Tadi tuh setuju banget sama Bang Roji soal apa kebudayaan yang sudah jadi undang-undang ya, karena kita di FK sendiri pernah menjadi salah satu penikmat produknya dari Dirjen Kebudayaan, yaitu FBK. Fasilitasi bidang kebudayaan. Lumayan tuh Bang, hampir 400 juta kita dapat. Iya. Tapi 400 juta ini bukan buat kita, buat teman-teman di Komunitas ya. komunitas. Dan ini benar-benar ngebantu pada saat pandemi, teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan ini mati total kan pemasukannya. Dapat dana segitu, kita bikin kegiatan, ya sedikit banyak membantu lah buat kehidupan sehari-hari seperti itu Bang. Itu sih, dan setuju banget kalau nanti di pusat itu kebudayaan jadi kementerian tersendiri. Itu keren, karena saya pernah dengar salah satu apa ya omongannya dari Prof Mahfud. Ini mungkin kita udah melatih malam pas di press ya, jadi kita ngomongin soal Prof Mahfudnya sebagai dia ini sebagai seorang yang pakar di bidang hukum dan ke Indonesia ini cukup kita acungi jempol lah. Beliau bilang kayak gini, di zamannya Pak Harto itu panglima perangnya itu politik. Di zamannya Bung Karno politik, di zamannya Pak Harto itu ekonomi, dan saat ini waktunya panglima perangnya itu kebudayaan untuk Indonesia, seperti itu. Oke, kita lanjut nih ke pembicara ketiga. Sebelumnya yang kita tahu nih ngomongin soal Lemhanas ini, yang saya tahu ya sebelumnya, Lemhanas ini cuma tempat buat melatih calon-calon pejabat eselon 1, anggota DPR, seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya, ada nggak sih fungsi lain dari Lemhanas di luar itu? Pas saya baca-baca ternyata ada diputi nilai-nilai kebangsaan dan diputi lainnya gitu Pak. Nah, tapi di sini yang saya tertarik ngomongin soal diputi kebangsaan dan kita elaborasi sama lingkungan hidup kebudayaan, seperti itu. Kira-kira hal krusial apa sih yang lagi disoroti oleh Lemhanas di dua aspek itu Pak, terhadap kebangsaannya di Indonesia Pak, seperti itu. Terutama nih kalau ngomongin anak-anak muda nih, sentimen cinta tanah air itu sekarang kayak lagi surut nih. Tergantikan yang tadi kata Bang Roji dengan kebudayaan luar, seperti Korea, terus ada dari Jepang kayak gitu. Dan yang paling gila itu yang kemarin fenomenal kan kita ngomongin soal Taylor Swift ya, yang tadinya mau ditarik ke Indonesia tapi akhirnya diakuisisi sama Singapura buat konser 7 hari di sana. 1 hari itu Singapura bela-belain buat nyokok manajernya $4 juta per hari. Kali 7 itu berapa kan? Tahuan kan? Nah itu kira-kira hal-hal seperti itu kan termasuk mengganggu ketahanan bangsa kita sebenarnya Pak. Kira-kira nih apa sih Pak langkah strategis dari Lemhanas nih untuk menghalau nih, terutama bukan menghalau nih, saya sih nggak seneng bahasa-bahasa menghalau itu, tapi mengajak nih teman-teman dari yang generasi penerus ini untuk lebih cinta ke negaranya dan secara ketahanan nasional itu lebih baik dari sebelumnya, seperti itu Pak. Silakan Pak Abah Rido, Mejen TNI Rido. Tepuk tangannya. Muda Pak, curhat Pak. Sudah tidak apa-apa, memang curhat itu menjadi sebagian dari kebiasaan kita. Siap. Karena kebanyakan juga manusia itu sebenarnya mengeluh. Jarang sekali di Indonesia sekarang kita menemukan manusia yang selalu bersyukur. Dia bersyukur pada saat senang dan berbahagia, tapi di saat sakit dia menghujat Tuhan. Siap. Dia menyalahkan Tuhan. Padahal di dalam pemahaman kita sebagai manusia dan hubungannya dengan Tuhan, belum dengan semesta ini adalah hubungannya adalah puji. Mungkin boleh mikir Pak dinaikin. Tes, oke. Saya memang itu dulu karena tadi mengeluh ya. Di dalam ajaran kita tentang ketuhanan, yang namanya hubungan antar manusia dengan Tuhan, dengan alam semesta itu ada istilah puji. Satu, puji hadis alal hadis, puji makhluk kepada makhluknya. Yang dimaksudkan puji makhluk kepada makhluk itu seperti apa? Kalau misalnya kita sesama manusia, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling membuat dan berbagi kebahagiaan. Kalau bahasa dulu mah katanya silih wangi.
Saya ingat kata-kata Kanggola tadi, tan hananguni tan hana mangke, ya kan? Hananguni hana mangke. Apa artinya itu? Bahwa tidak ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu. Adanya masa sekarang karena adanya masa lalu. Adanya masa depan itu karena adanya masa kini. Nah, hal-hal semacam ini harusnya menjadi bagian perhatian kita semua, bahwa dalam membangun budaya bangsa ini harus betul-betul mengerti apa itu artinya budaya. Seperti saya katakan tadi itu, kadang sekarang kita susah menemukan orang bersyukur karena dia menganggap bahwa yang harus disyukuri adalah rasa senang saja. Di dalam doa di masjid, doa di gereja, doa di mana dia bersyukur dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau dia melihat suatu ketidaktenangan atau ketidaksenangan, dia katakan hilangkanlah ketidaktenangan dan kita senangan menurut perspektif manusia. Padahal kita semua itu sering berbicara la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Betul enggak? Artinya tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah. Bahkan dikatakan situ tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa campur tangan Allah. Artinya semua keadaan ini adalah sebuah gelaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga kadang-kadang salah mengartikan Tuhan Yang Maha Esa diartikan bahwa Tuhan itu satu. Padahal itu artinya Esa itu meliputi, Pak. Esa itu tidak sama dengan Ika. Kalau Ika itu satu, Pak. Kalau Esa itu meliputi. Zat ilahi Robi itu meliputi diri kita, meliputi semua makhluk di semesta alam raya ini, termasuk meliputi semesta. Maka dikatakan dia Maha Besar. Itu hal-hal semacam itu harus kita sadari, bahwa segala gerakan apapun yang ada di sini adalah karena tatanan dia. Sekarang persoalannya, apa yang menjadi masalah ini di antara kita? Yang dikatakan puji hadis alal hadis. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh alam, maka juga kita sebagai manusia harus memperlakukan baik. Sama dengan kalau kita memperlakukan manusia harus baik. Kenapa? Kita juga ingin diperlakukan dengan baik. Kalau kita menginginkan tanaman pisang itu berbuah banyak dan bagus, maka kita harus merawatnya dengan bagus. Kita memuji pohon itu dan pohon itu pun memuji kita. Sama dengan lingkungan kita. Waheri sudah mencoba untuk melakukan konservasi lingkungan, ya. Inilah keadaannya. Beliau sangat sayang dengan lingkungan, ditata, tumbuhan dirawat dengan baik. Maka yang kita hasilkan, dia memuji kita dengan baik. Kita dapat oksigen yang bagus. Tadi saya dapat kabar bahwa apabila kita jalan dari jalan sana di daerah jalan raya, kalau masuk ke sini suhunya turun 3 derajat Celcius. Itu kan sangat luar biasa. Nah, ini adalah hasil. Nah, sekarang kebanyakan kita di dalam cara berpikir yang karena mungkin salah tatanan dalam berbudaya atau apa begitu, ya. Jadi berpikirnya itu seolah-olah ini cuma dikasih doang tuh. Tidak ada upaya. Padahal semua yang kita dapatkan adalah melalui sebuah proses. Kalau di dalam bahasa agamanya itu semuanya adalah karena sababiyah, gitu. Karena proses. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan suatu hasil yang baik sementara juga kita tidak berlaku dan bertindak yang baik. Yang keduanya ada istilah puji hadis alal qadim. Puji kita kepada Tuhan. Di dalam bahasanya tuh, sesungguhnya aku telah ciptakan segala semesta raya ini kepada manusia dan untuk membantu manusia sebagai perumpamaan agar manusia itu berpikir. Tapi kadang-kadang kita tidak mau berpikir. Padahal kita hafal tuh dengan apa yang dikatakan ini kan favoritnya adik-adik yang muda ini, Plato. The mind is power. Pemikiran adalah kekuatan. Mikir tapi tidak mau mikir tuh. Bahwa yang namanya kita semua ini adalah melalui suatu proses. Ada juga istilah-istilah perdebatan di tempat kita itu, bahwa hasil itu tidak pernah mengingkari proses. Tetapi pada kenyataan dalam keseharian itu, tidak semua proses itu menghasilkan yang sama. Tapi kadang-kadang kita sok kekeh maksa gitu. Padahal persoalannya harus sekarang tinggal upaya kita yang terbaik seperti apa. Yang dikatakan puji hadis al-qadim tadi itu, Zat ilahi Robi telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Lalu kita sebagai makhluk di dunia harus seperti apa? Ini sebelum kita, karena ada bahasa Tuhan ini Pak, saya coba jelaskan dengan Tuhan. Kita hanya bersyukurlah. Dalam doa tuh
yang pertama harusnya dilakukan, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami, baik susah maupun senangnya, baik ada maupun tiadanya, baik sakit maupun sehatnya. Sekarang itu doa-doa seperti masa lalu orang-orang tua kita hilang itu. Ya. Yang ada memaksa Allah, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan yang seluas-luasnya. Ya Allah, berikanlah aku mobil Alphard gitu. Padahal di dalam kehidupannya semuanya adalah saling ketergantungan, kan ada sebuah sistem yang harus kita, ada sistem ilahiyah, ada sistem juga di dalam pengelolaan kemanusiaan, ada sistem dalam ruang yang terbatas. Ini adalah sistem tata kelola negara, kan gitu. Nah itu kadang-kadang kita lupa, Pak. Jadi semuanya dibabat saja tuh. Kenapa? Ada proses pemikiran yang kadang-kadang dipangkas oleh penetrasi pemikiran orang asing gitu. Padahal kita sudah punya tuh, kata tadi kan dikatakan Kang Gola tuh, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Tapi kita cuma ngomong doang tuh, mana Kang Gola tuh? Mana Kang Gola ini? Itu bukan bahasa yang cuma dikatakan, dinyanyikan, tetapi itu harus dipraktekkan dalam keseharian. Contoh misalkan, masihkah anak-anak muda sekarang itu kalau bertemu dengan orang tua dia hormat, salam, cium tangan, atau segala macam? Kadang-kadang kita aneh nih, kalau kita ketemu Pak Ustadz cium tangan, tapi ketemu ibunya dia salaman terus lari aja kan gitu. Padahal itu terbalik kan? Nah, kita tidak bersyukur kepada Allah bahwa adanya kita ini karena adanya orang tua kita, kan gitu. Oke, itu yang dikatakan, seharusnya dikatakan, dipuji. Hadis Al-Qadim adalah bersyukur dengan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam. Ada istilah yang ketiganya dipuji adalah puji Qadim alal hadis. Apa puji Qadim? Puji Tuhan kepada manusia. Sungguh telah aku ciptakan segala sesuatunya, dan termasuk manusia adalah seelok-elok makhluk. Kan begitu bahasanya. Lalu apa yang sedang kita lakukan sekarang? Apakah memang kita termasuk makhluk yang terpuji? Apakah termasuk orang yang baik di mata Tuhan? Lalu seperti apa tuh? Ada di dalam sastra Jendra itu mengatakan memayu hayuning bubono gitu. Ada orang Jawa kita ada juga. Apa artinya memayu hayuning bubono? Dalam menjadikan kehidupan ini selalu menjadi lebih indah. Hidup yang baik itu adalah bisa menghidupkan yang lainnya. Bukan hanya mikir hidup kita saja, ada yang lainnya. Lah, bagaimana cara menghidupkan yang lainnya? Kita larinya ke ajarannya, ada di ajaran di orang Bali itu namanya swastika buana. Bagaimana kita membina hubungan kepada Tuhan, kita bagaimana membina hubungan kepada sesama manusia, dan bagaimana kita membina hubungan ke semesta alam. Sudah tahukah proses dan siklus itu? Maka dikatakan, sungguh kebanyakan manusia itu sombong, padahal dia bodoh dan sombong, tidak paham. Jadi kebanyakan diantara kita juga, bukan saya mengatakan bahwa tahu, termasuk saya juga kadang-kadang sok tahu itu loh, kalau kata sok tahu, padahal tidak tahu gitu. Karena tahunya hanya dari bacaan buku, tahunya hanya katanya orang, katanya guru. Tetapi tahu yang sesungguhnya seperti yang dikatakan, wah itu, ya tahu itu memang tahu karena dirinya tahu. Ilmu itu artinya tahu, Pak. Setelah kita tahu baru jadi pengetahuan. Orang-orang yang sudah tahu dan berpengetahuan baru dia menyampaikan kepada yang lainnya. Itulah pengetahuan yang harus ditingkatkan. Nah, itu dikatakan, maka kalau misalkan kita mengatakan ada puji Qadim alal hadis, dikatakan bahwa ini Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita semua. Sekarang bahasanya, kita ada di mana? Kita ada di wilayah ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mengelola sebuah negara, itu selalu ada dua dimensi atau dua tataran. Ada tataran regulatif namanya, ada tataran implementatif. Tataran regulatif ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Nur tadi. Membuat atur. Regulatif itu membuat suatu pola aturan yang teratur, Pak. Kalau ternyata aturan-aturan itu dibuat ternyata malah menambah ketidakteraturan, berarti kita harus evaluasi. Ini kebanyakan kita yang penting ada aturannya tuh. Jangan sampai kita juga hanya membuat sesuatu yang tadi katakan, alhamdulillah sudah ada kebudayaan sehingga kita dapat 400 juta. Itu tidak terlalu penting, Pak. Di dalam proses kehidupan manusia atau di dalam tata kelola negara itu ada input, ada proses, ada output.
Ujungnya yang diharapkan adalah outcome namanya. Outcome itu adalah apa sih makna sesungguhnya yang kau rasakan bagi kita semua ini. Kalau kita hanya menilai angka seperti itu, kebanyakannya hanya di output aja. Ya udah, misalkan anggaran itu diselesaikan, yang penting ada dapat uang, dicairkan, ada hasilnya, ada pertanggungjawabannya, selesai. Terus apa hasilnya? Ini juga perlu ditata. Ini bukan saya sedang proses. Ini karena kebetulan di Lemhanas ini adalah yang pertama adalah menyiapkan para calon pemimpin strategis nasional. Menyiapkan itu. Kalau kita memberikan, menginjek pemikiran kepada para pemimpin itu, kadang-kadang sebenarnya harusnya holistik. Yang pertama disampaikan kepada kita semua seharusnya, bukan hanya para pemimpin, adalah bagaimana keterhubungan kita dengan ruang hidup kita. Keterhubungan itu keterhubungan dimensi spiritual, Pak. Dengan apa? Dengan wilayah kita. Karena kita sudah mengatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada namanya 4 konsensus bangsa. Kesepakatan bangsa kita pada masa lalu dan seharusnya sampai sekarang disepakati. Yang pertama, kita ini rela hidup bersama dengan saudara-saudara kita di suatu ruangan yang sudah ada batas-batas yang jelas. Asal negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saja kadang-kadang nggak ada yang mikir tuh. Republik itu apa toh? Re itu kembali, publik itu umum. Jadi kekuasaan dan kedaulatan negara kita berada di mana? Di tangan rakyat. Sudahkah saudara-saudara kita sadar bahwa dia, setiap jiwa itu adalah penguasa negara? Akhirnya karena kepemimpinannya ada diatur, kita memilih beliaulah sebagai perwakilan begitu. Tetapi sesungguhnya beliau adalah mewakili kita semua. Kalau dia mewakili, ya harusnya adalah menyerap aspirasi rakyat. Dia juga harus menyatakan itu. Nah sekarang kesadaran penting bagi kita semua adalah pemilik negara ini, maka kontribusi pemikiran yang menjadikan pengelolaan negara lebih baik pada masa kita, masa yang akan datang maupun generasi yang akan mewaris kita tuh menjadi penting, Pak. Ini kadang-kadang kita lupa itu. Kita lupa. Nah, yang keduanya, kita rela hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan catatan bahwa ideologinya Pancasila. Nah, sekarang datanya yang tadi disampaikan oleh Dinda itu, hampir 48% adik-adik milenial itu sudah abai terhadap nilai-nilai bangsanya. Tadi sudah sampaikan sama beliau. Kebanyakan dia senang K-pop dan lain-lain. Mungkin nanti belakang baru saya sampaikan tentang apa sebenarnya budaya itu, Pak. Mohon izin, Pak. Oke. Mungkin mau Pak. Ya. Ini 5 menit lagi udah setengah 6 nih, Pak. Oke, mungkin berarti bisa agak dipercepat gitu, Pak. Berarti langsung wassalamualaikum aja nih. Jangan, Pak. Kan yang terakhir dulu, Pak. Mungkin durasinya aja gitu, Pak. Oke, baik. Ya, ini saya karena gregetan banget nih. Saya jujur gregetan gitu. Karena saya mempunyai salah satu tugas saya adalah menyiapkan calon pemimpin. Kalau saya sendiri adalah menyiapkan seluruh anak bangsa agar paham tentang nilai-nilai kebangsaan, paham tentang hubungan spiritualnya dengan negaranya ini, dan apa hak dan kewajibannya, itu menjadi penting bagi saya. Yang tadi kata Pancasila. Nah, Pancasila ini jangan diartikan versi masing-masing, Pak. Ada kaidahnya. Ada pembiasan-pembiasan yang kadang-kadang kita tidak terasa, justru itu dilakukan. Contoh misalkan, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu bukan ketuhanan yang beragama, Pak. Yang esa. Ada kesadaran dari bangsa kita bahwa kita ada di sini karena adanya Tuhan. Tidak ada mungkin kita semua ini kalau tidak ada Tuhan. Tapi Tuhan juga siapa yang nyebut kalau nggak ada manusia? Kan persoalannya begitu. Ada hubungannya. Ada tataran-tataran yang harus kita pahami itu. Itu dikatakan itu. Itu pembiasan. Contohnya lagi misalkan di dalam Pancasila adalah sila keempat itu, Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Sudahkah? Di tempat kami sudah diajarkan. Kita sudah menyampaikan baik pada calon pemimpin ada seluruh anak bangsa. Tetapi kita semua yang di bawah yang punya panggung, sudahkah Anda menjadi pemeran yang terbaik sesuai dengan hasanah itu?
Kalau oh Pak ternyata tidak, jangan dibalik nyalakan siapa yang salah. Tetapi saya sadar, kita semua harus sadar, hampir 70% saudara-saudara kita itu tataran pendidikannya SMP. Kenapa SMP? Kalau SMP itu Pak tidak memiliki nalar analisis yang baik. Contohnya misalkan tadi ada dikatakan, ada di dalam bahasa Sunda maupun Jawa dikatakan, jadi orang yang baik itu harus bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kalau bahasa Jawanya, jadi wong apik iku kudu bisa nyawang sing ora kesawang. Cek urang Sunda nama, upami jadi janten jalmi mah kedah tiasa ningali anu teka tinggal itu. Maka diartikan sama teman-teman yang kadang-kadang kurang analisis itu jawabannya adalah uka-uka Pak. Genderuwo, kuntilanak dan lain-lain itu, wah di YouTube itu banyak banget. Gak ada penting-pentingnya itu. Tetapi itu yang viral-viral itu yang kayak gitu tuh. Itu artinya kita harus sadar. Kita terjebak di dalam pemahaman-pemahaman yang nggak ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Ini adalah hidup yang nyata. Ini adalah zaman kita, bukan zamannya orang dulu, Pak. Zaman sekarang, zaman kita. Jangan selalu kita menyalahkan, oh karena dulunya begini, karena dulunya begitu. Tetapi zaman kita yang merasakan kita, yang ngatur juga kita, terserah kita. Buat aturannya yang baik. Ini kan enggak kita nih saling menyalahkan, salah. Habis bapak itu begitu, capek deh. Kapan bahagianya lo? Kan bahas gitu. Berbahagialah tuh. Maka dikatakan yang bertanggung jawab sekarang adalah kita yang masih hidup di sini, zaman ini. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan masa depan generasi kita agar tetap lebih baik begitu. Nah, ini seperti itu ada. Bagi orang-orang akademisi dikatakan, ya kalau misalkan kita belum melihat sesuatu dengan jelas, kita harus diteliti, Pak. Ada metodologinya gitu. Sehingga nanti suatu kesimpulannya orang lain tidak tahu, kita tahu. Betul nggak Dinda gitu kan? Tapi seberapa banyak orang yang masih berpikir begitu dan seberapa banyak yang tidak begitu. Nah, kalau kenyataan semacam itu harus ada kesadaran kita. Mbok ya kalau kita ngomong sama saudara-saudara kita jauh, jangan terlalu tinggi. Integratif, holistik, pakai bahasa-bahasa keren banget tuh. Tengarti gitu. Pakai bahasa yang sederhana. Anda harus bisa membersihkan sampah. Masih nggak bisa dicontohin, nggak siapkan tempatnya, kan gitu tuh. Ini enggak, teorinya adalah bagaimana 4R, segala macam banyak-banyak. Recycle segala macam. Tengartian, Pak. Tengartosen. Bahasanya praktekkan saja. Ini kan kita enak nih, indah nih. Begitu Pak Sekda. Ini mohon maaf nih. Wah ini kok jadi marah-marah nih Pak Jenderal nih. Ya salah sendiri nih, ditegur-tegur ya kan? Ya. Harus kayak gitu, Pak. Ya harus begitu dong. Biar panas. Panas sedikit. Tapi sebenarnya panas. Style saya memang begini. Saya harus menyampaikan pada teman-teman sekalian. Nah, kalau seperti itu bahasanya, maka kita harus hadir dalam kesadaran. Walaupun ternyata disparitas pendidikan terlalu jauh, disparitas misalkan kemampuan, jarak antara si kaya miskin juga terlalu jauh. Anu hayang janten pangagung mung eta-eta wae itu. Dianggap mah yang lain mah enggak ada, tapi aing mah hebat. Tidak ada calon pemimpin yang terbaik di Indonesia kecuali gue. Mana ada, Pak? Semua anak bangsa berpotensi menjadi calon pemimpin. Ada aturannya. Kalau beliau hafal banget tuh, ada regulasinya. Tapi kadang-kadang kita pangkas itu, Anda belum pantas, gundulmu itu. Iya, semua kita dipantas. Saya masuk kriteria atau tidak, itu permasalahannya. Kalau nggak masuk kriteria, ya jangan marah-marah, sabar dong. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, perbedaan-perbedaan itu, maka sangat penting adalah keterpaduan, kesatuan sosial masyarakat. Kalau bahasa kerennya itu nanti ditegur lagi. Kohesivitas agak susah. Jadi bahasanya mari kita jalin bekerja sama, kita bergotong. Gampangnya kalau pakarnya itu gotong royong gitu aja. Ayo gotong royong. Ya, bisa keluar kita ambil sampah. Yo sekarang kita bikin selokan, gitu nggak apa-apa. Itu yang disampaikan beliau. Bagaimana sih itu? Itu namanya pemberdayaan masyarakat. Dulu kita tidak punya anggaran di desa, ya Pak Sekda. Ya. Sekarang sudah ada anggaran. Gitu wae tuh. Kamanakeun harusna. Naon hasilna tuh?
Hasilnya macet itu. Tiga bahasa. Tidak, karena tidak berpikir. Berpikirlah saudara-saudara. Jadi harapan kami sebenarnya adalah kalau memang kita sudah tahu dan yang baik, yang maju-maju ini, mari kita ajak berpikir. Setelah kita berproses berpikir, mari ajak saudara lain untuk melakukannya. Itu dekatan tataran implementatif. Satu lagi saya. Kadang-kadang kita lupa begini, seolah-olah yang namanya proses Tuhan memberikan pencerahan kepada manusia itu sudah tutup beberapa abad masa lalu. Padahal sepanjang ada manusia dan makhluk hidup, Tuhan itu memberikan pencerahan. Lewat apa? Semua yang ada ini berawal dari ide, konsep, dan gagasan. Ide dan konsep gagasan itu maya itu, belum terlihat, ayah di awang-awang, tapi kita tangkap, masuk ke dalam diri kita, pertimbangan dengan akal pikiran, rasa perasaan, dan budi pekerti. Maka setelah digolah itu, setelah diolah tuh, ini kayak gola juga ada, setelah digolang itu, hasilnya adalah niat dan tekad. Kalau bahasa budaya itu karsa gitu. Tadi sana Sultan Bapak bukaan, tapi leuweung baladahan, Pak. Itu bahasanya. Leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan gitu. Ya. Jadi setelah masuk ide, konsep, gagasan itu masuk di dalam pertimbangan melalui akal pikiran, budi pekerti, dan rasa perasaan, timbulnya niat dan tekad. Jadi karsa, kehendak. Untuk mewujudkannya diapain nih? Harus jadi karya, maka berikanlah karya terbaik dari kita semua sebagai bentuk kontribusi kita kepada masyarakat kepada masyarakat dan kepada pemerintah secara positif. Itu yang dikembangkan, jangan berpikir negatif. Ini kan hanya karena iri-iri aja. Wah, ini jadi pejabat enak nih, gua kagak enak nih. Nanti gua jadi pejabat nyolong oke wae. Ya. Kebanyakan karena yang dikembangkan bukan rasa iri, tapi bagaimana berkontribusi agar hulubis kuntul baris katanya. Hayu sama-sama kita menuju ke arah yang sama untuk mencapai kesejahteraan bersama dan aman bersama, begitu. Nah, saya pikir begitu. Kemudian ada hal lagi yang ini saya sampaikan. Kalau Pak manusia, tadi kan bahasa manusia itu setelah jadi karya. Setelah karya itu ujungnya apa, Pak? Itu ujungnya karma, Pak. Karma itu belum dihitung. Karma itu hasil, makanya ada karma buruk, ada karma baik. Nah, itu karma itu jangan pernah kau sesali. Sekarang kebanyakan bangsa kita kalau sudah berusaha, sudah bekerja, dia gagal, dia mengeluh, terus dia putus asa. Padahal itu sudah belum itu hanya masalah peran kehidupan aja. Mau berhasil tidak berhasil tetap harus berkarya yang terbaik. Tetapi bahasa Tuhan, sungguh akan aku berikan nikmatku, aku tambahkan kepada dia, kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau dia putus asa dan tidak bersyukur, kira-kira terkurangnya atau tertambah itu? Terkurangi itu. Jadi kalau bangsa kita ternyata semakin turun, sebenarnya kita ini bangsa yang kurang bersyukur. Sokwe lah kan wah itu, badannya harus gimana wae itu. Tesal saya di dia, ya, disalsikan di bumi itu. Tesal saya di bumi, ya sekolah lah tuh. Sekolah dulu bahasa. Nah, setelah karma dikatakan itu nanti ujungnya adalah dharma, Pak. Bagaimana kebaikan budi luhur kita bisa menerima itu, maka Anda berbahagia. Kalau Anda sudah berusaha mendapatkan hasilnya bagus dan tidak bagus, sesuai harapan tidak bagus, tapi Anda menerima, maka Anda berbahagia. Tapi Anda lawan itu, maka adalah kegundahan. Maka selamat datang di dalam kebahagiaan dan selamat datang di tidak kebahagiaan atau surga dan neraka. Tergantung siapa itu? Diri kita, Pak, sendiri. Dalam lingkungan sosial tergantung dari hubungan-hubungan sosial. Nah, itu namanya dharma. Ini jadi agak-agak nyupi dikit nih. Ekosufism. Ekosufism. Mungkin boleh Pak 5 menit aja. Oke, boleh 5 menit. Tepuk tangan dulu, Pak. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Sudah masuk jam 5:30. Masih ada pasutnya nih, Pak. Masih ada pasut. Nah, setelah bahasa begitu Bapak Ibu sekalian, maka mari kita sama-sama sadar bahwa ini adalah tempat hidup kita. Kita makan dari tanah kita di ruang hidup ini. Kita minum dari sini juga. Kita bernafas tuh. Ruang itu Pak, ruhang tuh. Kalau mau ditandaskan mah ruhang teh, ruh teh caang Pak, tapi kan banyak nggak ngerti. Ruh kita ini terang Pak. Jangan ngomong hati nurani tapi nggak ngerti itu. Hati itu nur ain,
cahaya yang nyata. Sudahkah kita bisa melihat itu? Sudahkah kita menyaksikan itu? Dan sudahkah kita hadir kesadaran itu? Kalau sudah sampai hadir itu, niscaya Tuhan akan memberkati kita semua. Kan begitu tuh bahasanya. Iya, begitu Dinda. Nah, ini hal-hal semacam itu menjadi penting bagi kita semua agar kita sadar bahwa kita ini ruang kita. Kemudian yang kedua juga, kalau kita merasa bahwa ini adalah ruang tempat hidup kita, siapa yang berkeinginan agar ruang hidup kita ini lebih jelek dan membuat kita sakit? Ada gak? Nggak ada. Nah, untuk sehat, siapa yang berbuat? Apakah kita hanya menerima begitu saja atau kita yang atur? Kan tadi katanya manusia itu khalifah. Kita ini kadang-kadang merasa khalifah, tapi kadang-kadang biarin aja orang lain kerja. Lo enakmu. Cek bahasa Sunda mah ngena eon. Lu maunya enak doang tuh. Kagak enaknya dilempar orang tuh. Padahal tadi bahasanya depan itu enak dan tidak harus kita terima nggak Pak? Oke. Terakhir Pak. Siap. Ini kewaspadaan nasional katanya. Kata beliau ini kan bagaimana waspada? Ini kalau kewaspadaan nasional, saya dulu pertama masuk Lehman Pak jadi Widya Iswara tentang kewaspadaan nasional. Yang beliau sampaikan tuh kayaknya perasaan gue yang ngajar. Ya, Bapak yang nulis ya. Perasaan dengan namanya gue kalau rasa kan namanya menduga-duga, belum tentu ya kan Pak. Ya, hasil pemikiran. Tapi begini Pak. Ada teorinya orang barat, nanti orang fikih nih, pernah dilakukan di Jerman. Namanya Lebensraum. Dia mengatakan begini, apabila suatu ruang hidup suatu bangsa sudah tidak bisa mendukung kehidupan bangsa itu, maka dia boleh mengambil ruang hidup orang lain. Itu maka terjadinya kolonial, invasi kata beliau, penjajahan tuh. Mau begitu? Kan kita nggak mau. Kalau nggak mau berusaha dong. Jangan lu diam-diam doang tuh. Negara ini negara sama-sama. Hak saya, hak bapak-bapak dengan hak kita semua itu sama. Reksakolat, tesakolat sama itu Pak. Kan juga orang bilang pemilihan juga kan one man one vote tuh. Mau profesor, mau doktor, mau jenderal tuh. Jenderal mah tekenging ya. Profesor, ya silakan sama satu Pak. Nah, yang agak diwaspadai satu nih Pak. Kita ini kan pengagum itu filosofi barat. Ada Plato, Aristoteles, wah banyak Socrates dan lain-lain tuh. Kalau bahasa saya kalau kenceng telek lah itu. Cocok. Cocok itu. Kenapa dikatakan? Plato mengatakan the mind is power. Pemikiran ada kekuatan. Lalu kita eksploitasi seolah-olah kalau kita belajar nuloba teh mungkin jadi kuat. Kita lupa di situ bahwa kalau dalam sistem maka yang paling diuntungkan adalah pemilik sistem. Contoh, sistem tentang masalah spiritual atau masalah keagamaan. Nu untungnya gimana wae tuh. Tadi beliau itu, begitu kita konsumsi semua yang namanya Kentucky Fried Chicken, maka yang diuntungkan yang punya fried chicken tuh di sana tuh. Nah, sama juga ini bapak-bapak ini, kita ngomongnya budaya, tapi kan kita juga pakai budaya. Nah, orang lupa itu budaya, Pak. Nah, yang harus diwaspadai katakan Plato itu gini, Pak. Cara yang paling murah dan paling mudah untuk menguasai suatu bangsa adalah dengan menguasai pemikirannya. Terutama pemikiran para pemimpinnya. Makanya lo pemimpin anu telenges. Otaknya udah dicuci dengan ilmu barat, dia tekan bawahnya, dia enak dirinya, dia cuma rokok-rokok aja begini tuh. Jadi susah itu. Ya. Ini ada-ada belajar hati-hati dan dengan baik, cerdas sehingga betul-betul apa yang kalian dapatkan ilmunya itu betul-betul bermanfaat untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu dan untuk lingkunganmu. Semoga Allah memberkati semua sehingga kita hidup selalu lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan itu. Abah, sebelum berlanjut ke Pak Sekda, 1 menit Pak pertanyaan saya. Boleh. Kenapa bawa golok Pak? Gitu Pak. Tadi saya bisa penasaran Pak. Oke. Kita akan bahasanya begini. 1 menit Pak. Ya, 1 menit. Kita sering budaya itu identiknya dengan seni itu. Pak, kita lahir ke dunia ini Pak waktu bayi. Ada kebiasaan yang terpolakan. Biasanya adat. Coba kalau ngomong anak nakal begitu dikasih tahu nggak bisa, dasar adatnya anaknya begitu kan gitu. Itu adat Pak. Adat yang baik dikelola untuk cabai orang maka disikluskan dia. Misalkan sebulan sekali, 3 bulan sekali namanya tradisi Pak. Setelah tradisi yang baik akan kelihatan di dalam wilayahnya. Terus itu dibangun secara terus-menerus, secara circle. Nanti yang diperoleh adalah kebudayaan.
Kalau kebudayaan bagus, maka dibangun semakin ke atas menjadinya peradaban, Pak. Maka kalau kita harus tahu, ingin membangun peradaban yang bagus, maka kebudayaannya bagus. Tapi kumaha nyaros oge begitu budayanya, nyanyi-nyanyi lah. Bukan, Pak. Budaya makan ada nggak tuh? Budaya motor-motoran, budaya nyopet, ada kan? Budaya itu semua, Pak. Jadi jangan bahas ini bahasakan, Pak, ini tradisi apa? Ini golok, Pak. Ini kebetulan ini golok ini diturun-temurunkan oleh apa? Oleh apa? Leluhur saya. Golok ini, Pak, sebenarnya yang pertama, kita dulu kalau ada gempa bumi, Pak, yang pertama kan kita pakai sarung nih. Pakai sarung. Di mana-mana ada bencana alam, Pak, itu yang dibutuhkan adalah selimut ya. Kita punya sarung. Kalau misalkan tangan patah, biasanya pakai kain metela. Pakai sarung bisa nggak tuh? Bisa. Yang keduanya bawa golok, Pak. Bawa golok kenapa, Pak? Kalau kita keluar itu kan biasanya bacok-bacok pohon tuh. Ini kan dulu yang ada di sini. Pak, kalau pohon yang berdiri begitu dibacok-bacok semakin berbuah nggak tuh? Cepat berbuahnya kan? Iya. Tujuannya apa? Di dalam keadaan yang kritis itu siklus untuk buah makanan dan lain-lain itu lebih cepat. Jadi itu konsepnya adalah konsep bertahan di dalam saat yang lapar. Ini golok mau potong apa saja juga bisa. Kadang-kadang dalam suasana keotik itu, Pak, itu berantem antar sendiri nggak? Ya kadek ya tuh. Mudah tuh. Yang ketiganya nih, kalau misalkan dalam bahasa kemudian kita terlempar ke hutan, kira-kira nggak tahu hutannya, Pak. Kalau Bapak Anda bawa golok gimana kira-kira? Iya kan sama. Jadi ini bahasa saya ini, kenapa bawa golok ini adalah tradisi. Saya juga menyampaikan, Pak, ini adalah tradisi kita pada saat mana dulu. Maka dikatakan sekarang kujang lagi bukan senjata kan. Kujang itu adalah sebagai simbol kebudayaan. Oke, Pak. Gitu aja. Makasih. Sama-sama. Di sini sudah ada Pak Sekda. Saya kenal beliau dari zamannya kami pemerintah, Pak. Waktu itu. Dan udah lama sih, cuma udah lama banget nih nggak ketemu juga nih. Karena satu dan lain. Stop. Oke. Ini Pak Sekda di sini ada nggak sih orang Pemkot nih? Nggak ada. Wah, kacau nih. Calon wali kota nih. Amin, salaman dulu, Pak. Oke nih, lanjut nih ke Pak Sekda nih. Pak Supian Suri namanya. Biasa dipanggil nih sama teman-teman SS gitu, Pak SS. Sebenarnya saya ngasih nama itu karena waktu pas jadi wartawan, apa nih panggilannya biar enak nih, karena namanya ada dua kata, Supian Suri. Dan saya bilang sama tim di lapangan, SS aja SS. Panggilan kita biasa di wartawan kan, pakai apa? Simbol, inisial, sorry. Bukan S Hitler ya? Bukan, Supian Suri. Akhirnya ke bawah lah ini, nama ini sampai sekarang ke teman-teman di LSM, di Ormas, di aktivis kayak gitu, di wartawan juga begitu semua. Bahkan di masyarakat mungkin dipanggil Pak SS kali ya. Kayak gitu. Oke, Pak. Tadi udah coba kita ngomongin soal yang nasional ya, Pak. Kita berhubung di sini, kita tinggal di Depok, Pak. Iya. Base camp kita di Depok. Beliau rajanya. Tadinya kan ini harusnya sambutan kan, tapi berhubung satu narasumber kita berhalangan hadir, Laksma Eko, sekalian deh Pak SS nih lanjut nih Pak ngomongin soal kita nggak ngomongin soal NKRI tuang ruang dan manusia, tapi kita turunannya Pak. Turunannya nih, langsung kita masalah kelokalannya nih. Gimana Pak strategi Depok kedepannya untuk mengatasi itu 2 tahun kota yang gagal terhadap ekosistemnya Pak? Karena kami sekarang ini 3 tahun kita ngomong kan? yang lagi berbahaya Pak, ketika pemerintahan kota nih gagal mengelola manajemennya, gagal mengelola sumber dayanya termasuk alam dan manusianya, belum yang berhasil. akhirnya menyebabkan kegagalan suatu kota terhadap ekosistemnya seperti itu Pak. Dia mungkin belum berhasil, bukan gagal kan, masih berproses itu. Masih berproses, tapi kita kan berharap itu tidak gagal. Apa strateginya Pak? Iya. Daripada menuju kegagalan itu Pak. Seperti itu. Silakan Pak. Belain Pak Sekda ya. Ada jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ini waktunya pendek ya Pak, mohon izin saya sebetulnya lebih pengen dengar di forum ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Haridul, luar biasa, tepuk tangan buat beliau.
jenderal yang terus mau membumi ya, insyaallah. Bang Uji, terima kasih dari anggota DPR RI kita, tepuk tangan buat Bang Uji. Orang yang nggak pernah pudar terhadap budaya, beliau terus care, beliau terus perhatian, dan beliau sangat asik menikmati budaya yang kita sama-sama mencintainya juga. Mas Heri Gobu, terima kasih luar biasa. Bang Bob, terima kasih. Saya juga nggak tahu inisial SS, dari saya mulai agak risih, nggak terima sampai saya nyaman disebut SS itu, jadi perjalanannya lumayan panjang. Dikira Hitler. Teman-teman semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, satu, pertama saya pengen hadir, sebetulnya pengen banyak mendengar, karena tadi bercerita tentang regulator, bercerita tentang implementasi terhadap kebijakan. Sejujurnya ini hanya dipegang hanya segelintir orang. Bapak bisa bayangkan 2 juta lebih penduduk Kota Depok, hanya 50 anggota DPRD Kota Depok, dan hanya 2 pemegang otoritas kota ini, seorang wali kota dan seorang wakil wali kota. Ya. Kita semua dengan jumlah yang terbatas sebagai birokrasi, saya dengan 7.000 ASN Kota Depok berusaha melayani seluruh bidang yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok. Sebagai sekda, saya sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Jadi otoritas penganggaran tahun ke depan itu semua ketua timnya saya, merencanakan penganggaran pendidikan berapa, merencanakan kesehatan berapa, program-program, tetapi memang kami sudah terikat pada kebijakan yang keluar sebagai visi misi program janji kampanyenya seorang wali kota dan seorang wakil wali kota. Jadi saya mau bercerita bahwa kita bercerita budaya, kita bercerita ruang, kita akan sangat sia-sia. Di saat ruang-ruang itu hanya lemparan masukan, hanya lemparan ide, hanya lemparan keinginan, tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk regulasi, tidak diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Menjadi penting, saya sampaikan, menjadi penting. Kadang orang melihat visi misi kampanye seorang wali kota dan janji itu menjadi hal yang kelihatan sebagai formalitas. Tapi percaya atau enggak Bang Bob, itu yang menjadi acuan kami sebagai birokrasi dalam pengalokasian penganggaran semuanya ada di situ, dan anggota DPRD kami di Depok itulah yang juga merumuskan, menyesuaikan terhadap anggaran yang kita rumuskan, benar-benar mengacu kepada tadi janji kampanye, visi misi dan RPJMD yang dituangkan dalam satu kurun waktu 5 tahun, diturunkan lagi jangka pendek dalam 1 tahun. Jadi saya mau bercerita bahwa saya lahir SMA saya SMA di Bogor, karena akses ke Depok lumayan susah gitu ya. Saya angkutan, saya harus ke Bogor. Saya SMP di SMP 1 Cibinong, SMA saya ke Bogor di SMA 3. Satu hal yang saya mau cerita, keluar rumah, di belakang rumah itu kolam rumah saya masih sangat luas, sawah saya masih sangat lebar, air saya masih sangat nyaman, dan saya masih bisa naik sampan untuk jalan di arus air itu. Tapi hitungan kurang 5, 10 tahun, 20 tahun semuanya udah nggak ada lagi. Jadi kerinduan terhadap alam seperti itu sepertinya bukan hanya kerinduan orang-orang pencinta alam, kita semua merindukan suasana itu. Tapi kita juga nggak punya daya sendiri untuk menghalau kondisi perjalanan itu. Jadi sekali lagi mungkin kami mau bercerita, kami punya keterbatasan sebagai pemerintah. Untuk itu forum-forum seperti inilah yang kami ingin dengar sekali lagi, apa sih yang menjadi rumusan kebijakan, sehingga satu hal, kebijakan itu akan benar-benar dirasakan. Satu hal mungkin Mas Heri, saya sampaikan, perencanaan tata ruang kemarin kami berdebat panjang dengan Kementerian ATR. Salah satunya adalah Setu Krukut yang dianggap harusnya masih ada, tetapi faktanya hari ini Setu Krukut sudah tidak ada. Wujudnya SMP Negeri 13, di sana masih ada mata air. Dari hasil kebijakan itu yang kami sampaikan bahwa Kementerian ATR tetap bersikeras RT RW Kota Depok akan bisa jalan kalau Setu Krukut dikembalikan. Ya, dari kebijakan itu akhirnya kita menyanggupi alokasi anggaran buat pemindahan SMP 13, dan insya Allah SMP 13 juga akan kita bangun dalam waktu tahun 2025 nanti, dan insya Allah mata air yang hari ini masih ada di sekitar Setu Krukut karena SMP 13, karena sering dikeluhkan banjir yang sejatinya nggak hujan juga banjir karena dari mata air itu. Insya Allah ini akan kita kembalikan menjadi Setu Krukut kembali. Ini mungkin satu kebijakan yang mungkin saya merasakan bahwa ini penting, kebijakan diambil dan alokasi anggaran dimungkinkan untuk membuat, melestarikan apa yang menjadi tadi ruang budaya yang memang menjadi harapan kita semua. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke forum, mudah-mudahan kami bisa sekali lagi mendengar masukan saran sehingga bisa buat kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan buat kita semua. Itu saja dari saya.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya informasi satu ya. Siap. Informasi saja. Oke, baik. Sebelum kita tanya jawab. Oke, seperti itu. Saya izin Pak untuk menyampaikan informasi tadi masalah ini. Tata ruang ini kan ada namanya RT RW, Pak. Iya. Rencana Tata Ruang Wilayah Iya. Nasional dan apa di daerah. Sekarang informasinya masalah tata ruang itu sudah menjadi informasi terpadu, namanya ada di BIG, Badan Informasi Geospasial. Itulah yang mengatur tata ruang. Hanya memang kalau kita cermati memang penataan ruangan itu belum rigid gitu. Iya. Jadi sering terjadi perselisihan dan sering terjadi benturan antara kepentingan dan kepentingan lainnya. Kalau misalkan seandainya diantara kita peduli dengan itu, mungkin kita bisa berkontribusi untuk menyampaikan kepada BIG bahwa sebenarnya bagaimana penata ruangan landscape yang baik dalam suatu pemerintahan, sehingga undang-undang yang disampaikan oleh Waheri tadi bisa tercapai. Tapi memang nanti konfliknya adalah dengan kepemilikan Iya, Pak Sekda. Itu juga menjadi hal yang baik, dan kita juga mensupport beliau yang membuat regulasinya agar ditata supaya menjadi teratur, Pak. Jangan sampai keteraturan itu loh begitu ditata malah menjadi tidak teratur gitu ya. Itu saja informasinya, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita buka sesi tanya jawab karena waktunya sempit nih. Hanya 2 aja ya. Om Dua dulu. Yang pertama, Om Sani. mungkin dari kakek ntar ya, kayak Om Sony sama Andi Maleo, Bang Andi. Bang Andi ini founder Institut Musik Jalanan. Kalau Om Sony founder Rumah Sopan. Silakan mungkin dari Bang Andi dulu, Bang. 1 menit Bang ya. Buat pertanyaannya. Ya, karena waktu. Atau bertanya 2 jam terus kita buka puasa. Maju aja Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja, kenalkan saya Andi Malewa. Bang Nuroji, kita ketemu waktu beberapa kali gitu ya di dalam rancangan undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang permusikan yang gagal itu dan sebagainya. Ini saya mau nanya, mempertajam aja, Bang. Tadi Abang sempat menyebut tentang rencana dibentuknya Kementerian Kebudayaan. Ya, ini kalau terjadi mungkin menjadi satu bagian sejarah yang besar ya, karena Kementerian Kebudayaan ini memang diharapkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan kemarin di Kongres Kebudayaan dia juga menjadi amanat di dalam 10 amanat Kongres, dan di Desember kemarin kedeputian tentang di pembinaan Musyawarah Nasional Kebudayaan dia juga menjadi bagian di dalam resolusi Kongres tentang Kementerian Kebudayaan. Saya mau menanyakan bagaimana kesiapan Abang di Parlemen menyusun nomenklaturnya, sehingga dia tidak lagi menyangkut dengan kementerian lain. Objek kemajuan kebudayaan itu memang harus fokus kita, Bang. Kalau tadi Abang sempat menyinggung budaya Korea, saya nggak melihat Korea sebagai kebudayaan, mereka bagian dari pop culture yang memang sudah diinvestasikan sedemikian lama sehingga dia berhasil menginvestasi dunia. Nah, kita melihat Indonesia hari ini kesenian dan kebudayaan termasuk di Kota Depok itu cuma bagian linguistik aja. Ya, kita bicara budaya atau pemajuan kebudayaan apapun itu nggak lebih dari seremoni-seremoni aja, tidak menyerap ke dalam di dalam lingkup terkecil di masyarakat. Saya mau tanya itu ya untuk Abang. Mari kita bicara Bang lebih banyak tentang budaya sebagai investasi dan bicara tentang tata kelola. Gitu. Kalau bicara senimannya udah hebat-hebat gitu Bang, udah gila-gila nih seniman Indonesia nih, budayawan kita hebat-hebat. Seniman Depok Oke, khususnya. betul. Seniman Depok khususnya. Ya, tinggal kalau untuk Depok ya tinggal turunin ego dikit. Nah ini buat abang saya nih Bang Sufyan Suri nih. Saya mau nanya, saya kan lihat media sosial nih Bang, abang ini belakangan digadang-gadang sebagai calon wali kota, ya. Nah, ini Depok ini Bang, kita nggak punya banyak sumber kekuatan. Saya kenapa pengen melihat Abang tuh bicara tentang bagaimana Depok tuh punya potensi untuk mengembangkan kebudayaan sebagai sumber kekuatan ekonomi baru di kota Depok. Ya, tapi sampai hari ini saya belum melihat langkah itu dari pemerintah kota. Gitu. Perda pemajuan kebudayaan sudah ada, tapi PPKD Bang, saya kemarin di Kongres Kebudayaan pas ngecek PPKD kita itu
pokok pikiran kebudayaan Depok itu dari tahun 2019 sampai sekarang masih disusun. Saya nggak tahu nemunya bagaimana. Gitu. Itu yang terjadi. Nggak pernah ngajak kita, Di. Kenapa? Nggak pernah ngajak kita nyusunnya. Jadi nggak jadi. Kalau kita mau bicara kebudayaan, mungkin kita lebih sedikit lebih detail lagi, lebih masuk lagi ke dalam. Terima kasih. Pak Sony langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tanya, saya memberikan masukan. Forum seperti ini luar biasa, karena ada yang mulia anggota DPR, yang mulia Lemhanas, saya juga Lemhanas juga Pak, saya PSA angkatan 12. Saya juga mohon maaf Pak, baru kritik Depok betapa lamanya membuat satu keputusan tentang sampah. Jadi kalau Bapak hari ini membaca surat atau kabar lagi di Pak Jawabos, itu tulisan saya yang sangat keras betulnya. Forum seperti ini saya sangat luar biasa Pak. Dan saya kira ini saya dari Kota Bekasi itu sudah sebagai musuhnya pemerintah, karena saya kritik terus budayanya lemah, sistemnya lemah, ekologinya lemah. Nah, saya sarankan ini pertemuan seperti ini tidak hanya di kelas Depok, saya kelas nasional. Bagaimanapun harusnya Lemhanas dan DPR itu menyelenggarakan seperti ini. Kalau kecil-kecil gini, nggak ada bunyinya. Kenapa? Yang dibutuhkan itu kebijakan nasional tentang itu semuanya. Saya setuju semuanya itu tadi, dan kebetulan Pak calon wali kota, saya mendukung Pak, saya mau ya. Karena saya juga kebetulan di sini Depok itu luar biasa. Saya bilang nggak luar biasa, nggak mungkin. Kita punya universitas terbesar di Indonesia. Kebetulan saya dosennya di situ. Punya ahli-ahli budaya Pak. Tapi bagaimana sinerginya? Saya kira Depok harus berkaca. Ini pusat kota, punya peradaban, punya pendidikan, punya sumber daya, tapi harusnya bersinergi. Ternyata tidak bersinergi. Ini yang kelemahannya. Saya kira ngambekan. Saya titip kepada Lemhanas. Saya kira ini luar biasa, Pak anggota DPR Pak, berjuang terus. Dan mohon Pak Sekda jangan gampang kok dikritik. Satu lagi Pak, saya datang ke Mas Uyung itu Magenta. Itu adalah satu kelompok musik yang luar biasa dan dikenal di dunia, tapi tidak diperhatikan di Depok ini. Ada apa ini masalahnya? Apalagi Mas Heri mah biasa, Mas Heri mah kalau nggak dicuekin biasa dia, karena memang kebiasaan cuek ya kan. Tapi yang jelas kita semuanya membutuhkan pertemuan seperti ini secara rutin, tapi tingkatnya lebih tinggi lah, karena permasalahan galau semuanya Pak, masyarakat sekarang Pak. Galau tentang budaya, galau tentang ketahanan kita, ketahanan pangan, macam-macam Pak galau. Karena Pak, keputusan tidak jelas. Nah, untuk itu mohon saya atas nama rakyat nih Pak, menyampaikan kepada Lemhanas, kepada anggota DPR terutama, tolonglah bersuara lebih keras. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dijawab Pak. Ini waktu sudah mepet, mungkin 5 menit lagi nih dari nanti dua dulu, karena waktu sudah tinggal 5 menit lagi azan. Mungkin bisa dijawab dari Bang Roji sama Pak SS. Saya nggak ada yang nanya karena saya bawa golok. Siap. Ya, langsung aja saya jawab Bang Andi ya. Saya terus terang ya berjuang di kebudayaan ini sampai dipindah komisi pun saya balik lagi. Tiga periode, karena saya punya target gitu, punya kenyamanan, punya apa ya, ingin satu legacy ya, termasuk undang-undang kemajuan budaya itu insya Allah buat saya itu legacy saya di DPR. Dan sudah turun juga ke Depok kayak jadi Raperda, jadi saya ikut narasumber kemarin. Nah, soal kita memang kebudayaan di Depok ini kita sama-sama harus nurun ego, betul. Kita di lingkungan kalangan seniman pun ya, kalau sendiri seniman kan ya, tinggi-tinggi semua itu ya, kadang-kadang keluar grup, masuk grup lagi, keluar grup, masuk lagi. Biasa gitu saya kebetulan 2 kali mengelola 3 sebetulnya sama yang tradisional. Saya punya paguyuban Betawi Ngumpul juga sama gitu kan, egonya tinggi-tinggi, tapi ya kita kelola dengan baik sehingga sampai sekarang masih eksis. Kemudian Dewan Kesenian ya kita tahu juga itu para seniman hebat di situ ya, puisi penyairnya, penulisnya ya, orang hebat, dan alhamdulillah bisa menghasilkan beberapa karya pertunjukan dan pameran segala macam. Nah sekarang ada lagi kita terbentuk lembaga kebudayaan Depok ya. Kemarin
Kang Heri juga menjadi salah seorang pembina dan sudah berkongres juga ya. Cuma karena kita lembaga mandiri ya uangnya juga uang sendiri gitu ya. Jadi masih tahapannya masih perencanaan belum mulai berkegiatan lagi setelah kita vakum di politik kemarin, karena saya khawatir lembaga ini terkontaminasi sama politik, jadi saya tahan diri dulu gitu kan. Insya Allah habis pemilu kita Kongres lagi Bang. kongres lagi, kongres terus kan kita kerja. Saya rasa kita Mumpung ada Pak Sekda, mumpung ada Pak Sekda. mudah-mudahan Kode Kode keras.